Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 250210144. Di sini saya akan membahas review laporan tugas UTS dari matkul Sistem Informasi Manajemen. Dan studi kasusnya saya mengambil Warkop Perindo. Yang pertama kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada 6 bab, yaitu pendahuluan, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, perancangan antarmuka, analisis manfaat sistem, lalu penutup. Di bab 1 ada pendahuluan. Di laporan ini membahas soal sistem informasi manajemen buat studi kasus Warkop Perindo. Latar belakangnya sekarang usaha kecil kayak Warkop udah mulai butuh sistem informasi. Bukan cuma buat administrasi doang, tapi jadi fondasi buat mengolah data secara efektif. Salah satu bentuk nyatanya sistem POS yang nyatuin pencatatan transaksi, manajemen stok, sama pelaporan keuangan dalam satu platform. Warkop Perindo sendiri masih manual banget. Pencatatnya pakai kertas, hitung pakai kalkulator, lalu stok dicetak dari ingatan. Laporan direkap manual tiap malam, makanya rumusan masalahnya jelas. Gimana caranya bikin sistem POS berbasis web yang cocok buat operasional Warkop ini. Dan gimana sistem itu bisa ngatasin masalah pencatatan stok sama laporan keuangan yang selama ini bikin repot. Batasan masalahnya juga dikasih. Sistemnya berbasis web, fiturnya seputar menu, transaksi stok, data pengguna, sama laporan sederhana. Metodenya menggunakan waterfall sampai tahap pengujian dan nggak masuk ke payment gateway, pemesanan online, atau loyalitas pelanggan. Tujuannya buat ngasilin rancangan sistem yang sesuai kebutuhan Warkop Perindo, sekaligus menganalisis manfaat operasional dan manajerialnya. Lalu lanjut ke bab 2, yaitu analisis kebutuhan sistem. Masuk ke gambaran umum Warkop Perindo. Warkop Perindo ini usaha mikro yang jual kopi, teh, sama jajanan ringan. Lokasinya berada di Kedung Mulyo, baru buka awal 2025. Pekerjanya cuma 2 orang, pemilik merangkap kasir sekaligus peracik kopi, dibantu 1 karyawan. Transaksinya lumayan ramai, 100-200 pesanan sehari, buka dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Sistem yang sedang berjalan sekarang serba manual. Pelanggan pesan dicatat di nota kecil, dibayar tunai, dihitung pakai kalkulator, malamnya direkap ulang dan sering ada selisih karena nota hilang atau salah hitung. Stok cuma dicek visual, makanya pernah nggak bisa ngekopi pas malam minggu, yaitu malam yang sering ramai. Dari situ ketemu 4 masalah utama, yaitu kesalahan pencatatan, ketidakakuratan stok, laporan penjualan tidak real time, lalu waktu transaksi lama. Buat ngatasin itu, disusunlah kebutuhan fungsional. Mulai dari login berbasis peran, manajemen menu, manajemen stok bahan baku, transaksi penjualan, lalu riwayat transaksi, laporan penjualan, lalu laporan laba rugi sederhana. Lalu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mencakup kualitas sistem, yaitu meliputi usability, antarmuka harus mudah digunakan bahkan oleh pengguna dengan literasi teknologi rendah. Lalu keamanan, sistem harus memiliki keamanan yang baik agar data tidak bisa diakses sembarangan. Lalu kinerja, waktu respon sistem untuk pakai transaksi tidak boleh lebih dari 3 detik. Lalu keandalan, sistem harus dapat diandalkan pada jam operasional tanpa sering mengalami downtime. Lalu lanjut identifikasi stakeholder. Di sini ada 4 peran, yaitu pemilik warkop atau admin, lalu kasir, supplier sebagai penyedia bahan baku, lalu pelanggan sebagai pengguna akhir yang berinteraksi langsung dengan sistem. Lalu lanjut ke bab 3, yaitu perancangan sistem. Di bab ini isinya pemodelan proses lewat 3 jenis diagram. Pertama ada flowchart sistem, pertama proses login, lalu memilih 4 menu, yaitu yang pertama menu laporan,
Di sini memilih jenis laporan, lalu harian, bulanan, pilih periode, ambil data dari database, lalu tampilkan laporan. Lalu apakah mau dicetak, lalu N. Lalu lanjut menu kelola stok, pilih bahan, input stok masuk, validasi data, lalu update stok ke database, tampilkan status stok, lalu N. Lanjut ada kelola menu transaksi, pilih menu pesanan, input jumlah, tambah ke keranjang, tambah item lagi, kalau iya. Kalau tidak, kembali ke pilih pesanan. Kalau iya, hitung total, input pembayaran, apakah uang cukup. Kalau iya, simpan transaksi ke database, lalu update stok, lalu cetak struk. Lalu menu kelola menu kelola barang, itu pilih aksi menu, tambah habis atau edit. Kalau tambah, input data menu, apakah data valid. Kalau iya, simpan menu ke database, simpan barang ke database. Lalu ada hapus, pilih data yang akan dihapus, apa sudah konfirmasi. Kalau iya, hapus data. Lalu edit, pilih data dan input perubahan, lalu validasi, simpan perubahan, lalu simpan perubahan. Nah, itu adalah project sistemnya. Sekarang masuk ke activity diagramnya. Di activity diagram ada 3 versi. Yang pertama soal transaksi penjualan, melibatkan pelanggan, kasir, dan juga sistem. Pelanggan memilih menu, melakukan pemesanan, lalu kasir mencatat pemesanan, lalu sistem input pesanan, lalu sistem simpan pesanan, lalu menyampaikan ke kasir, menyiapkan atau mengirimkan pesanan, lalu ke pelanggan, menikmati pesanan, melakukan pembayaran, lalu ke kasir lagi, input pembayaran, lalu ke sistem, validasi pembayaran, simpan transaksi, update stok, cetak stok, lalu sistem melihatkan struk, lalu menyerahkan struk ke pelanggan. Lanjut ada activity yang kedua, ada activity diagram update stok. Di sini melibatkan admin, sistem, dan juga supplier. Jadi ini adalah activity diagramnya. Admin mengecek stok, lalu mengidentifikasi stok menipis, lalu sistem menghitung stok, lalu admin buat permintaan barang, lalu ke supplier terima permintaan, siapkan barang, kirim barang ke markup, lalu terima barang, input data barang masuk, lalu update database stok sistem. Lalu yang ketiga ada diagram laporan. Di sini ada 2, yaitu admin dan juga sistem. Pilih tanggal, pilih jenis laporan, ambil transaksi, filter data, tampilkan laporan, lalu simpan atau cetak laporan. Lanjut ada sequence diagram. Sequence diagram di sini ada 4 juga, transaksi penjualan, menunjukin interaksi pelanggan, kasir, sistem, dan juga database, termasuk skenario kalau pembayaran nggak valid atau stok habis. Lalu ke update stok, ada stok nunjukin interaksi admin, supplier, sistem, dan juga database. Laporan nunjukin, lalu lanjut ke laporan nunjukin admin, sistem, dan juga database. Kelola menu, nunjukin proses tambah, edit, hapus data menu lengkap sama validasinya, dan melibatkan admin, sistem, pos, sama database. Lalu ada bab 4, yaitu perancangan antarmuka. Prinsip yang diberikan di sini yaitu usability, biar sistemnya gampang dipakai kalau sama orang yang gak paham teknologi. Acuannya dari sistem kasir The King Cafe yang meraih skor 78,5, kategorinya good. Ada 5 tampilan yang dirancang. Yang pertama ada dashboard. Dashboard nampilin ringkasan total penjualan hari ini, jumlah transaksi, stok menipis, saldo kas, plus grafik tren penjualan. Lalu transaksi penjualan punya daftar menu di kiri sama keranjang belanja di kanan, otomatis ngitung total sama kembalian. Lalu input data barang
data barang buat nambah atau ngedit menu. Ada nama, kategori, harga, lalu stok minimum. Lanjut ke keempat, ada manajemen stok. Manajemen stok menampilin daftar bahan lengkap, status aman atau menipis, plus form buat tambahan stok masuk. Lalu ada form laporan. Form laporan menampilin data transaksi berdasarkan rentang tanggal, grafik pendapatan harian, sampai ringkasan pendapatan, biaya, dan laba kotor. Lalu ke bab 5 ada analisis manfaat sistem. Manfaat operasionalnya ada 4. Kecepatan transaksi naik drastis karena perhitungan otomatis. Kesalahan pencatatan tulisan tangan hilang. Stok kepantau real time, jadi nggak ada lagi kehabisan mendadak. Sama struk yang tercetak profesional, ningkatin citra warkop. Lalu manfaat manajerialnya, pemilik sekarang bisa lihat laporan harian, mingguan, bulanan cuma dengan beberapa klik. Bisa menganalisis tren penjualan sama menu favorit. Terus laporan laba rugi bikin pemilik bisa mengevaluasi probabilitas tanpa sekedar nebak-nebak. Akuntabilitas juga naik karena tiap transaksi kecatat jelas, termasuk siapa kasir yang layanin. Lalu perbandingan sebelumnya dan juga sesudahnya jelas kelihatan di tabel. Pencatat transaksi sebelumnya ditulis tangan pada nota atau buku. Lalu sesudah memakai sistem otomatis melalui barcode, scanner, atau input sistem sangat akurat. Lalu waktu bertransaksi lambat 2-3 menit, pelanggan harus nunggu antrian lebih lama. Lalu sesudahnya sangat cepat, kurang dari 1 menit, meningkat kepuasan pelanggan. Lalu rekap laporan harian melelahkan, menjumlahkan nota satu persatu. Sesudahnya instan, bahkan 5 menit laporan langsung jadi setelah toko tutup. Lalu pantauan stok harus cek fisik berkala, risiko stok habis tanpa disadari tinggi. Lalu sesudahnya terpantau secara real time, stok otomatis berkurang setiap ada penjualan. Lalu laporan laba rugi sebelumnya sulit dibuat atau bahkan tidak ada karena data tidak terintegrasi. Sesudahnya terjadi setiap saat secara otomatis untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Lalu bab 6 penutup, kesimpulannya, sistem pos berbasis web ini berhasil dirancang pakai metode waterfall, nyakup manajemen menu, transaksi stok, sama laporan keuangan, dan dirancang buat ngatasin kelemahan pencatatan manual yang bikin lambat sama gak akurat. Caranya buat pengembangan lanjut bisa ditambahin versi mobile biar pemilik bisa mantau bisnis tanpa harus di depan komputer. Fitur manajemen pelanggan, program loyalitas, pemesanan online, optimalisasi QRIS yang sudah didukung sistem. Sama yang paling penting, implementasi langsung dan uji coba usability ke pengguna nyata di warkop rindu biar ketahuan sistemnya beneran cocok apa enggak di lapangan. Jadi mungkin itu saja review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.